sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati, insyaallah dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Di antara salat 5 waktu yang nilainya lebih baik adalah salat subuh. Dan di antara salat subuh selama 7 hari dalam seminggu yang paling baik adalah subuh di hari Jumat. Makanya Bapak Ibu yang hadir sekarang ini punya 5 keutamaan. 1, sholat berjamaah. Yang kedua, sholat subuh. Yang ketiga, di masjid. Yang keempat, hari Jumat. Yang kelima, imam yang lemu hafal Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan semua dapat menghapus dosa-dosa kita, membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Kita menjadi umat yang selamat bahagia dunia sampai akhirat. Dan nanti ketika kita belajar tentang ilmu sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah hari ini tanggal 6 Rabiul Awal. Insyaallah nanti tanggal 12 tepat hari Kamis itu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi terkenal dengan Maulid, tapi orang Jawa bilang Maulud. Angel ngomongnya mulut. Saya ditanya kenapa kok mulut Pak? Karena mulutnya makan terus Maulid itu Pak, kan banyak makan. Maulid sama. Nah, kenapa kita harus memperingati itu Pak? Yang pertama yang jelas adalah mengingatkan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam mulut itu harus menjelaskan tentang Rasulullah. Tentang Rasulullah. Untuk apa? Dengan ingat dan tahu sejarah Nabi, akhirnya muncul mahabbah kepada Rasul, cinta. Dengan mahabbah kepada Rasul akan muncul rasa ingin taat kepada Rasul. Jadi tahu tentang Nabi, cinta kepada Nabi, taat kepada Nabi. Ini kok esensi dari mulutan. Kadang-kadang mulutan bawa jajan dok, gak jadi taat Rasulullah, tidak menghadirkan hati untuk cinta kepada Rasulullah, tidak menyebutkan bagaimana taat kepada Rasulullah. Di sini badok. Jadi mana urutan toko omai ngurus Pak. Nah ini sudah salah. Kalau kemudian kita cinta dengan ekspresi sedekah makanan itu bagus. Saya pikir cinta dengan sedekah, cinta dengan ekspresi sedekah itu paling bagus. Jadi ada orang itu yang bikin kue, bikin makanan, atar-atar tonggo. Itu kalau tengene oasis ini usul apa buatan atar-atar. Ya tengene kamu ini Gusnak nih ya dan semami lawas nih. Usul. Itu kalau kita oasis ini usul apa buatan atar-atar. Usul gitu. Tapi yang situ nggak mau Bapak. Ditakoni apa Bu? Atar-atar jajan. Enggak. Aku kepingin senang. Saking senangnya aku hari kelahiran Rasulullah, saya ekspresikan dengan apa-apa. Itu ingatan Pak. Jadi Bu bikin
Dia ngeduroni lho. Saking enten corona, saking mawon enten pandemi. Kalau tidak ada pandemi, setiap rumah itu mengadakan maulid. Unik, kalau satu ini corona ini laris kan corona. Maksudnya itu apa? Datang ke sana baca tiba, datang ke sana baca maulid, baca salawat. Mereka bikin tasyakur untuk sedekah, hanya untuk melahirkan mahabbah kepada Rasulullah. Ini kan tahu Pak, Nabi itu punya bapak namanya Abdullah, nanti saya ceritakan. Abdullah itu punya kakak namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini punya rekor Pak. Pada saat Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang yang paling membenci Rasulullah itu sudah Abu Lahab. Paman ini, Pak Dini, penting yang luar biasa ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Tapi pada saat Rasulullah lahir, orang yang paling senang dengan kelahiran Rasulullah itu Abu Lahab. Di dalam sejarah diceritakan, ibundanya Rasulullah SAW namanya Ibu Aminah itu mengandung. Ketika hamilnya sudah tua, ditinggal setel sama suaminya Abdullah. Jadi ibundanya Rasulullah itu mengandung Rasulullah dan melahirkan di saat suaminya tidak ada. Jadi Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Yatim itu adalah anak kecil yang belum balik, yang ditinggal bapaknya meninggal. Kenapa yatim itu harus bapaknya yang meninggal? Karena bapak dalam konotasi yang menanggung hidupnya wafat. Nabi itu dalam perut ditinggal bapak. Lah itu Abu Lahab itu sakno nang adik ini jenenge Aminah. Ya Allah, sakno di. Dan ketika lahir Rasulullah SAW, saking senangnya, yang mengabarkan pertama kali kepada keluarga dan masyarakat, saya punya ponakan baru, punya ponakan baru, punya ponakan baru. Itu Abu Lahab. Tidak hanya mengabarkan kepada masyarakat, tapi saking senangnya dia membebaskan budak kesayangannya, namanya Suwaibah. Budak itu kan yang membantu di rumah, ya ubah-ubah, ya nyapu, meringankan beban rumah, itu budak namanya. Lo yang meringankan beban hidupnya dilepas, saking senangnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis itu, dari senangnya Abu Lahab itulah yukhaffifu anhul adzab yaumal itsnain. Allah meringankan siksa Abu Lahab itu di hari Senin. Dibebaskan dari siksa Abu Lahab di hari Senin. Karena senangnya kepada Rasulullah, lahirnya Rasulullah. Allahu Akbar. Ini kok Abu Lahab musyrik gue. Gedenya luar biasa kepada Nabi waktu Nabi dewasa. Tapi pada saat beliau lahir, Abu Lahab senang. Ekspresi senangnya itu dengan apa? Bersedekah, membebaskan budak. Ini kok musyrik loh. Senang dengan kelahiran Rasulullah, bebas siksanya di hari Senin. Nah kita kan mukmin, Muslim, umat Rasulullah, akan tidak salah kalau kita juga harus lebih senang cinta kita kepada kelahiran Rasulullah daripada Abu Lahab yang musyrik. Nah, nek senang itu di bawah ada dalile Pak, kok senang kok lele dalil sana. Ndak, yo senang kok ada dalil yo. Dan cinta yang paling bagus itu dengan sedekah. Maka bersedekahlah di saat lahirnya Rasulullah SAW. Niatkan apa? Bu, aku ini ater-ater karena aku senang. Iki Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Wes kalau lihat nih, kau kan mantu enggak mantu. Anakku cilik-cilik nyunat, oh enggak. Wes kalau gede, kok masa bapak ini sudah panen. Entah. Tapi aku senang. Aku ingin melahirkan mahabbah atas lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari kita ada pengajian. Nah pengajian itu kalau tak miring ngomong, nanti di pengajiannya ngowo jajan. Diling no apa tak miring. Gak jauh Pak tak miring Pak. Ngiling no dengan kurang niki bahwa ini kelahiran Rasulullah. Ayo kita sedekah untuk melahirkan mahabbah atas Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu tujuannya. Hanya itu. Nanti di dalam pengajian ada yang menyampaikan tentang sejarah Rasulullah
Tentang bagaimana menumbuhkan mahabbah sehingga pulang besok paginya itu tambah cinta dengan Rasulullah, tambah senang untuk menghidupkan sunnah dan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kepada keluarganya, kenapa kita harus senang dengan lahirnya Rasulullah? Senang dengan lahirnya Rasulullah itu bahasa sekarangnya memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil yang paling kuat. Para jamaah sekalian, nasab Rasulullah yang lalu kita jelaskan dari Nabi Adam ke Nabiullah Ibrahim. Dari Nabi Adam ke Nabiullah Ibrahim itu ada 40 nasab, urut-urutan nasab. Kemudian dari Nabiullah Ibrahim ke namanya Adnan, mbah buyutnya Rasulullah, ada 20 nasab. Dari Adnan turun ke Rasulullah ada 20 nasab. Ini kalau ngengken dengan ngapalaken wis jelas kapal. Guru di dhewe kapal. Buat kawan ngapalno waktu pengajian tak bisa berarti dari Rasulullah ke Nabi ada berapa? 20, 40, 80 mata rantai nasab. Terus saya katakan kemarin, dari Rasulullah ke kita ini berapa kira-kira? Pernah saya hitung antara 20 sampai 25 nasab. Anggaplah 20, 80 tambah 20, berarti kita ke Nabi Adam itu ada sekitar 100 mata rantai nasab, 100 generasi, 100 periode. Padahal memang sudah dinyatakan memang kita ini ada di periode ke-100. Dan periode ke-100 ini adalah periode akhir zaman. Kita ini berada di akhir zaman. Jadi dalam hitungan tidak sampai beberapa ratus saja pasti sudah hilang, sudah habis umur bumi ini. Karena itu bersiap-siaplah, istaidu kata Rasulullah, bersiap-siaplah, wa tazawwadu, cari bekal yang banyak, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena umur bumi sudah sangat tua, kita sudah berada di generasi yang amat-amat menjelang akhir. Dan pasti akan terjadi janji Allah di Quran yang sering kita baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'atu mal-qari'ah, idza waqa'atil waqi'ah, al-haqqatu mal-haqq. Itu janji-janji Allah pasti akan terbukti. Nggih, sing rapi, monggo sing rapi, cepet rapi saat kiamat nggih. Sing dudo-dudo dan londo-londo. Ini motivasi, Pak. Ya, yang penting perbanyak bekal karena kita akan mengarungi samudera lepas, landas yang tanpa batas, yaitu alam akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi, sebutan keluarganya disebut Hashimiyah. Apa? Hashimiyah atau Bani Hashim. Nanti kalau saya punya anak, kemarin saya menyampaikan kalau bapak punya anak, punya cucu, punya buyut, itu sudah harus ada kelompok keluarga, namanya Bani. Bani itu adalah 3 generasi setelah saya, anak saya, cucu saya, buyut saya. Nah, anak saya, cucu saya, buyut saya membuat kelompok keluarga namanya Bani Muzaki atau Muzakiyah, Bani Hashim atau Hashimiyah. Kenapa Hashimiyah? Itu dinisbatkan kepada buyut Nabi. Namanya siapa? Hashim bin Abdi Manaf. Urut-urutannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad anaknya Pak Abdullah. Pak Abdullah punya bapak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya bapak namanya Hashim. Sehingga Hashim itu kakek buyutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah disebut Bani Hashim, yang di dalam hadis itu disebutkan bahwa Bani Hashim ini tidak boleh menerima zakat. Bani Hashim
Itu ada fikihnya. Khusus Bani Hashim tidak boleh menerima zakat. Bani Hashim itu siapa? Ya, Pak Hashim ini punya anak Abdul Muthalib, punya anak namanya Abdullah, punya anak Rasulullah. Ini mata rantai yang tidak boleh menerima zakat. Sekarang tidak ada. Sekarang lepas Pak. Tidak ada satupun yang tidak boleh. Semuanya boleh menerima zakat. Yang sesuai dengan Al-Quran. Namanya mustahik. Siapa mustahik itu? Orang yang berhak menerima zakat. Kalau orang yang mengeluarkan namanya muzaki. Muzaki. Jadi muzaki itu orang yang senang mengeluarkan zakat. Atau bahasa lain bersih, suci. Jadi Allah, bapak saya kasih nama saya itu artinya supaya senang zakat gitu. Loman. Muzaki kok pedit ya diganti aja jenenge dugel lah sapa. Yang kedua muzaki itu performnya harus bersih orangnya, Pak. Bersih hatinya ya, bersih wajahnya. Masih durung ngatus ngaten nggih, resik lho. Nek muzaki kok kumpul-kumpul sama ganti ya, bondet ta sapa. Nah sekarang kita bercerita tentang Hashim. Siapa Hashim ini Pak? Selama ini kita kenal Nabi itu Bani Hashim. Hashim itu adalah kakek buyutnya Rasulullah. Rasulullah itu Bani Hashim. Sopo si Hashim ini? Dan banyak sekarang ini orang Islam yang menisbatkan namanya dengan Hashim. Kalau nggak ada konco Hashim itu wadah. Yang Hashim itu dodolan kain dan Hashim itu maklarang ya. Wadah. Dari mana pengambilan nama Hashim? Dari kakek buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Hashim itu, Pak? Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdi Manaf. Jadi waktu itu tugas Pak Hashim ini adalah urusan makanan dan urusan pengairan. Ini kan urusan penting, Pak. Monggo menteri atau menteri apa ini? Menko perekonomian. Nah, makanan dan air. Nah, saya kalau makanan saja, ya apa? Kalau banyak macam itu, lagi dulu. Nah, saya pikir kalau kemarin itu di Jakarta ini kan lagi tali ulur tentang bioskop ya, Pak. Kemarin saya sempat baca berita. Jadi artis-artis atau pemain film itu kan sekarang nganggur semua, Pak. Selama 8 bulan pandemi mereka itu tidak ada duit belas, tidak ada pemasukan karena mereka harus syuting film dan film itu kan harus diputar di bioskop karena mereka dapat bayaran ya dari bioskop itu, Pak, dari penonton itu. Nah syuting terus kalau saya delok ya apa, Pak? Mau saya dibuat YouTube, Pak? YouTube kayaknya murah bayaran. Nah, karena itu menuntut kepada gubernur untuk segera membuka bioskop. Nah, gubernur nggak mau sekali. Nah, terus pasar kok buka, bioskop kok nggak buka? Pak Anies bilang pasar itu nyawa. Kalau bioskop bukan nyawa. Nek pasar tutup, uang bisa tewas kabeh, Pak, mati kabeh. Nah, sing belanja ya, sing makan ya, urusannya. Tapi bioskop tutup, dan orang mati, Pak. Karena isi nanti artis film itu dok, ya jangan naik. Lah Hashim ini diberi tugas waktu itu menjadi penjaga makanan dan air untuk Abdi Manaf. Abdi Manaf itu suku yang paling terpandang di suku Quraisy. Suku Quraisy itu, Pak, suku Quraisy itu suku yang paling terpandang. Di antara suku Quraisy yang paling terpandang siapa? Abdi Manaf. Abdi Manaf. Tepatnya tatkala Bani Abdi Manaf mengikat perjanjian dengan Bani Abdidar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya. Hashim sendiri adalah orang kaya raya yang terhormat. Kalau berani Hashim ini adalah orang kaya raya terhormat. Berarti Nabi ini pun apa? Turunane wong sugih, turunane wong pangkat.
Makanya ketika Nabi sudah sukses setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi itu kirim surat ke Raja Heraklius di Romawi. Namanya Raja Heraklius di Romawi. Nah, ngirim surat itu Pak, enten ngusuli Nabi, namanya Abu Sofyan. Jadi surat itu ketika diterima oleh Raja Romawi itu, di depan Raja Romawi ada Abu Sofyan yang membenci Rasulullah, belum masuk Islam. Tuh, dikira dulu yang ngirim surat ini. Surat Rasulullah itu isinya adalah kepada Kaisar Romawi dari Muhammad Rasulullah langsung. Masuklah kamu ke dalam Islam, ajarlah seluruh masyarakat Kalau tidak, kamu akan menanggung dosa seluruh negeri dari Muhammad Rasulullah. Terus ditulis ayat, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ditulis seperti itu. Di stamp sama akhirnya Rasulullah. Stamp. Bahasa Arab. Lah Raja Roma tidak bisa bahasa Arab. Baik. Akhirnya surat itu dikonfrontasi dengan Abu Sofyan. Raja Roma ini Pak, pengagum Injil, pengagum Alkitab. Injil yang asli itu, di mana di dalam Injil itu ada data-data biografi Rasulullah SAW. Coba semua. Ini kan orang ini ngaku nabi. Apakah sama dengan yang ada dalam kitab saya? Adanya dikonfrontasi. Waktu itu ada Abu Sofyan sama pedagang-pedagang Mekah. Ditanya, siapa di antara kalian yang mengenal manusia ini, mengenal orang ini, namanya Muhammad? Abu Sofyan kaget. Saya wahai raja, saya yang paling dekat dengan dia. Saya punya nasab sama dengan dia. Karena Abu Sofyan ini juga turunan Abdi Manaf, tapi bukan jalur Hashim. Abdi Manaf itu punya banyak anak. Salah satunya adalah mbahnya Abu Sofyan dan juga mbahnya Rasulullah. Saudara sebuyut. Coba ke sini loh. Saya mau tanya sesuatu, tapi bertanyanya itu ambil penerjemah. Dia punya penerjemah Arab. Sini. Tolong terjemahkan ucapan-ucapannya. Kalau dia bohong menjawabnya, bohongi juga dia. Kenapa? Raja Roma ingin mengkonfrontasi surat ini. Apakah kamu mengenal namanya Muhammad? Kenal, dia saudara. Apakah dia adalah orang yang berkata-kata yang sebelumnya itu kata-katanya belum ada yang mengucapkan? Ya, semua kata-katanya sebelumnya belum ada yang mengucapkan. Apakah dia anak seorang kaya raya dan terhormat? Iya, keluarga kami kaya raya dan terhormat. Tanya terus. Apakah pengikutnya sekarang ini adalah orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya? Iya, banyak pengikutnya adalah orang-orang miskin. Apakah kalian memerangi dia? Ya, semua dijawab oleh Abu Sofyan. Dan dia mengatakan, benar. Apa yang kamu ucapkan itu menguatkan bahwa ini adalah seorang nabi. Lah kohon itu kan benci. Ini jalek raimu itu. Oh nabi kok, kon perangi. Oh ngaku yang percaya nabinya. Raja Roma itu, Raja Heraklius. Nah, salah satunya adalah data Hashim bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang miskin, bukan turunan orang miskin, turunan orang kaya. Hashim itu kaya raya dan terhormat. Makanya biasanya seorang pemimpin itu, Pak, seorang pemimpin itu, walaupun kondisi sekarang dalam kondisi miskin, kalau diruntut dari nasab keluarga ke atas, itu pasti turunan orang-orang terhormat dan orang-orang kaya. Jadi seorang pemimpin, misalkan kalau saya sederhanakan di kampung itu ada seorang pemimpin tokoh yang disegani. Saya tolong turunan ini luhur-luhur. Dulu pasti ada mbah-mbahnya juga seorang pemimpin. Walaupun mungkin ada generasi atau mata rantai nasab yang terputus, lihat mbah-mbahnya dulu pasti pemimpin. Misalkan Pak, ya ada seorang yang menonjol di kampung itu. Orang tidak tahu keluarganya siapa.
Dan dia tidak pernah menyebutkan dari mana dia berasal, keluarganya siapa. Dia hidup biasa saja, bermasyarakat. Tapi dia selalu menonjol, dia dihormati orang, terhormat. Kita runtut, oh ternyata dulu banyak juga orang-orang terhormat. Seorang pemimpin yang terhormat lahir dari keluarga yang terhormat. Itu terbukti dari Bani Hashim. Makanya sampean itu kan saya suruh tuh cari keturunan, siapa tahu keturunan terhormat sama ya. Minimal keturunan Gajah Mada atau Sopo, Patila Bender atau Sopo. Atau sekarang ini kan kalau kita melihat tradisi bahasa kita, ini kan kita ini orang Batak semua. Saya ditelepon sama kawan ketua PCNU cabang Mesir, PCNU Istimewa Mesir. Saya kemarin waktu saya ke Mesir itu 4 kali Pak, dan selalu ketemu dengan teman-teman Al-Azhar, khususnya yang pengurus PCNU. Saya mesti ceramah di sana di Al-Azhar. Kemarin minta sumbangan apa? Bangun makam aulia di Mesir. Tenggane Mesir itu Pak, buka direken kuburannya aulia itu Pak. Sahabat Rasulullah Muhammad jenenge Abi Dzar Al-Ghifari. Nanti kepireng dengan sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Nanti minimal mendewawan kalau ngomong ini kepireng dengan. Nyenengan badhe ziarah teng Abi Dzar Al-Ghifari. Niki lho ana sing gak kolu. Kula kali jamaah niku. Kula mboten derek Ustaz, mboten derek. Jijik. Kenapa Pak? Di samping tempat sampah yang kotor, kumuh, baunya busuk. Mau kuburannya cacat TPA menawa. Kok kalau mereka mau tutupi kali, masker itu sih ambung. Ziarah tidak bisa duduk Pak, tidak ada tempat duduk. Niki ditulis salah satu sahabat mulia Rasulullah Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ziarahnya berdiri sambil nutup irung. Cek baju teh Mesir iki. Akhirnya turunin Fir'aun kabeh tak batin kalau bengok atau polisi lah dulu. Akhirnya teman-teman ini terus mantun dugi napa senenge sinten Abi Dzar tengene Ibnu Hajar Al-Asqalani sing ngaran kitab Bulughul Maram niku lho Pak. Jenengan sing ngaji-ngaji Ibnu Hajar Al-Asqalani kula nate mriku niku. Ya Allah, mlebu gua ngoten niku. Duwi kulo nyata gak iso lho kotor. Gak diramu. Terus mlampah tebing ngoten niku teng Syekh Waqi namine. Syekh Waqi itu gurune Imam Syafi'i. Kotor sing diramut niku namung Imam Syafi'i. Sing ramut sinten Pak? Mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir. Tapi atas izin dari pemerintah lokal. Niki jalur sumbangan yang kula wingi. Tolong Ustaz sampeyan dalam sumbangan. Niki badhe bangun makame Syekh Waqi kali Syekh sinten Tiko dibangun. Ibnu Hajar kalau ini terakhir sama dibangun oleh kanca-kanca dibangun di semen, diparingi lungguhan, dikai yasin ngoten niku. Seluruh Masya Allah. Lho niku Syekh lho Pak. Sahabat tabi'in lho level direken Indonesia. Gak tabiin no Gus Dur itu dimuliakan. Itu generasi keberapa itu? Coba kok Syekh Waqi ini kita di Surabaya, yo dibangun Mbak Ali, dibangun apa ngomong. Itu karena jiwa Indonesia itu punya jiwa-jiwa estetika yang tingkat tinggi. Mereka menghargai para aulia, para wali, para ulama. Dalam hal ini generasi keberapa dari Sunan Ampel? Kan muridnya Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel generasi keberapa? Ini sahabat loh, satu generasi setelah Rasulullah. Lagi tabiin loh Pak, satu generasi setelah Rasulullah. Kabirah mana akhirnya teman-teman pengurus PCNU Istimewa Cabang Mesir ini kumpul rapat jalur sumbangan Pak. Jalur sumbangan ini kok bukan asal mau medit-medit yang berikut. Akhirnya jalur sumbangan berikut. Saya kemarin dengan Kiai Kikin itu Kiai Abdul Hakim pengasuh Sadar Tebuireng ke sana. Kalau saya keterangan Kiai Kikin, Kiai Kikin kan sugih Pak, langsung nyumbang 50 juta. Kiai Kikin itu 50 juta nyumbang langsung cashnya.
berupa dolar. Nah, pulau nyumbang ya, tapi nyumbang dungo. Waktu itu bukan Toyota, di nyumbang dungo. Si paling enak nyumbang itu nyumbang dungo. Pak ini aja urutan Pak. Lari sumbangan Pak nyono apa? Pulau nyumbangan mon. Nyumbang konsumsi, pulau nyumbang kiai ini. Sama ya? Pulau nyumbang dungo mawon Pak. Wah ini aman, pulau nyumbang dungo nih. Gak kalah mawon. Kalau tambah sedikit. Dia dipanggil Hashim karena suka meremukkan roti. Ya, dia juga orang pertama yang membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Jadi kalau diartikan secara bahasa, Hashim itu artinya peremuk roti. Peremuk roti. Jadi roti itu diblok-blok. Kalau di Arab itu makanan yang paling enak Pak. Ada 2. Makanan besar, makanan kecil. Makanan besarnya itu nasi Arab itu nasi mandi namanya. Anda sudah tahu ini populer di sini Pak, nasi mandi, nasi bukhari. Nasi mandi itu nasi yang paling mewah di sana. Terus sekarang sudah banyak nasi mandi beras basmati itu kan pakai itu viola itu pakai daging kambing itu baru terasa. Nah sekarang dicampur-campur Pak, nasi mandinya Indonesia Surabaya ya dikai ayam, terakhir dikai mujair. Oh, so nasi mandi kok mujair. Nasi mandi pasangannya kambing. Kalau betul doyan kambing ya Pak, orang nggak doyan kambing itu stratanya rendah loh. Kambing itu terhormat. Nah, kalau makanan kecil itu roti diremuk-remuk, dicampur sama susu dan madu, diaduk begini Pak. Ini Hashim itu tadi meremukkan roti di air panas, disuguhkan di pagi hari. Namanya makhlub. Ini yang belum ada makhlub. Ada sih kemarin saya bikin ini ro Hashim namanya. Roti itu remukan begini, yo, ya ada susu dan madu. Coba, tapi ya mungkin tidak enak. Itu kalau sarapan pakai itu, enaknya subhanallah. Madunya madu Yaman, susunya susu otak, enak. Utang-utang paling apa namanya gitu ya. Ini makanan ringan. Di antara momen kehidupannya dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Dan setiba di Madinah, dia menikahi seorang perempuan namanya Salma binti Amr. Jadi Pak Hashim ini punya istri namanya Bu Salma. Dari Bani Adi bin Najjar yang menetap di sana bersama istrinya itu. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya Abdul Muttalib. Jadi Pak Hashim ini berdagangnya ke Syam. Syam itu kalau sekarang apa Pak? Syria. Ibu kotanya Damaskus yang sekarang bergejolak. Nah Syam ini kan menjadi negara yang menunjukkan tentang kejayaan dan kebesaran Islam. Makanya saya selalu mengatakan negara-negara yang disebut Rasulullah bahwa nanti jayanya Islam itu di situ, itu mesti diincar sama orang-orang yang membenci Islam, seperti Syam, apalagi siapa? Yaman, apalagi Irak. Makanya rukun Ka'bah ini dan kotaknya apa? Ada pojoknya. Pojok itu namanya rukun. Satu setelah rukun Hajar Aswad ada rukun Iraqi. Geser lagi namanya rukun Syami. Geser lagi namanya rukun Yamani. Kenapa rukun Iraqi? Tarik lurus itu tembusnya Irak. Kenapa rukun Syami? Tarik lurus tembusnya Syam. Kenapa rukun Yamani? Tarik lurus tembusnya Yaman. Sehingga orang itu rukun Indonesia. Berarti tadi perhitungkan kita ini Pak. Nah sekarang kita lihat Bapak-Bapak sekalian,
Irak gejolak, Syam gejolak, bahasa kasar ini sekarang isunya. Yaman juga bergejolak. Padahal itu adalah negeri-negeri di mana dulu peta perdagangan atau perputaran ekonomi terbesar zaman saat itu, Pak. Orang itu kalau belum dagang ke Syam nggak afdol. Dan nanti panjenengan ada sejarah ketika Rasulullah lahir remaja ikut ibunda Khadijah, ingat? Itu dagangnya kemana? Ke Syam. Ke Syam dagangnya. Moga memiliki nonton sampai dulu di pasar Turi tak PGS pusat perdagangan. Dan Hashim ini juga pernah menetap di Madinah yang waktu itu namanya Yasrib, bukan Madinah. Madinah itu kan ketika Rasulullah datang dirubah namanya Madinah, ya, dirubah namanya Madinah, kemudian dirubah lagi namanya Thayyibah. Sebelumnya Yasrib. Hashim buyutnya Nabi itu dagangnya ke Syam, sempat tinggalnya di Madinah. Nanti juga sama, Pak, bapaknya Nabi Muhammad itu juga pernah tinggal di Yasrib, Madinah, sampai akhirnya mau balik meninggal di perjalanan. Artinya apa? Rasulullah SAW ketika nanti berhijrah ke Madinah itu bukan pertama kali, Pak. Mbah-mbahnya dulu sudah pernah di sini. Makanya banyak di Madinah itu dulur-dulurnya Nabi dari arah Abdullah dan Hashim. Walaupun Rasulullah SAW sendiri itu belum pernah ke sana. Saya pernah mengantarkan seseorang, ini hijrah di Kediri sana, di Kediri. Orang ini sudah mungkin di Surabaya lama, tapi kemudian hendak dakwah di Kediri sana, di Kediri. Saya tanya, apakah dulu kamu pernah tinggal di Kediri? Tidak. Tapi mbah saya dulu pernah di sana, lama sekali. Betul Bapak Ibu. Dia datang ke sana, sambutannya luar biasa. Kau niku putuku nak, masih ada saudara-saudara di sana. Makanya kalau kita itu pindah rumah dan ingin berdakwah di satu tempat, itu harus ada orang yang bisa mengenalkan kita kepada masyarakat. Nabi itu tidak tangan kosong, Pak. Di Madinah sebelumnya sudah ada saudara-saudara yang siap mengenalkan, tidak tangan kosong. Misalkan saya dulu pernah datang ke sini, Bapak Ibu belum berusaha saya masuk, saya kenal samanya Ustadz Camat ini, kayak saudara sama saya Camat ini belakang. Sebelum saya ada perumahan ini, saya kenal Camat dulu. Ini masih tambah Pak, saya di sini ditanya Camat itu. Ini masih tambah, jalan masuk ke sini waktu ada haul itu saya kan mesti rutin di haul. Itu jalannya setapak begini, jadi saya tahu sejarah sini tahu. Kenapa saya mudah masuk ke sini? Karena di belakang itu sudah kayak saudara dengan saya. Sebelum panjenengan hadir di sini, mungkin saya duluan di sini. Orang luar maksudnya, Pak. Tapi saya orang luar, tapi sudah punya saudara. Jadi kalau jangan macam-macam sama saya. Boros saya di belakang itu banyak. Bukan tidak kelawan dengan ngancam-ngancam gitu. Artinya tidak ada orang sebelum saya punya kenal. Itu lebih enak. Kalau kita datang untuk berdakwah, sebelumnya sudah ada yang mengenal, itu enak sekali. Kayak Rasulullah SAW disebutkan siapa? Al-Jaru Qoblad-Dar. Al-Jar Qoblad-Dar. Dulu kan ada pernah kayak konflik di dalam dulu awal-awal di sana. Ada orang non Muslim. Saya ingatkan Bapak, sama-sama pendatang kita saya baik-baik saja Pak. Mudah bisa nggak bisa. Namanya ini ngejak keker bonek kayak opo-opo. Saya nggak ngerti bolo buri kayak ini tak kerahno diblokir jalannya. Ini jalan-jalan desa loh Pak ini Pak. Yang kita lalui rel 10 sampai ke depan itu jalan desa. Jangan macam-macam sama orang kampung. Kalau mereka gak enak hati diblokir kayak sama itu apa sih? Saya gitu kan. Lalu melendek. Dia ke rumah saya bawa anjing. Anjingnya bau besar sekali. Menantang dia. Dan saya juga tidak mau ngeladeni mau gendeng waktu tadi. Cuma diingatkan sama kawan-kawan, Pak, jangan macam-macam sama Pak Muzaki itu. Bukan karena dia siapa, bolonya banyak di luar itu. Mau tak kerahno bingung sampai. Ya maksudnya
kita ayo saling berbuat baik di kampung ini. Kita kampung sama pendatang. Pendatang itu harus menghormati siapa? Orang-orang mukimin, muhajirin. Kita ini muhajirin, orang asli sih namanya ansor. Muhajirin sama ansor seyogyanya harus bersatu. Makanya kalau ada hall kita terlibat sama-sama. Ada acara kampung kita melibatkan sama-sama. Karena tanah di sini walaupun kita beli, ya paling tidak ini pakem tanah di sini adalah tanahnya orang-orang asli di sini. Ini tambak semua Pak, direklamasi. Saya masih menangis, saya mesti kalau dapat bandengnya banyak. Bandeng itu hasil tambak. Kalau di belakang sana tambak garam, ini ada nanti yang tambak bandeng segala macam. Itu sejarah. Dan Nabi kenapa welcome orang-orang Madinah? Sama. Di situ sudah ada bibit-bibit keluarga zaman dulu. Walaupun itu terputus. Hashim pernah tinggal di Madinah, nanti bapaknya sendiri juga pernah tinggal di Madinah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan cerita saya ini memberikan nilai manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.